Halo semuanya, hari ini kita membahas tentang penderitaan dalam Kristus dan pertumbuhan rohani. Firman Tuhan di kitab Rut pasal 2 mulai ayat 8 kita baca. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memukul jelai ke padang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut, menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Sampai 12 kita baca. Jadi saudara, jemaat Kristus yang diselamatkan oleh Tuhan, mereka mempunyai anugerah yang besar sekali. Dan juga anugerah keselamatan Tuhan saja, tidak hanya itu saja, tetapi apa yang hendak, yang khusus daripada Tuhan datang kepada kita, dan juga Tuhan menyatukan pekerjaannya dan ia telah syiarkan kami sejak dahulu kala. Dan setelah itu, setelah kita menerima keselamatan Tuhan, dan jika kita mengalami pengalaman-pengalaman keadaan yang tidak sama sekali pernah membayangkan, berfikir dahulu, tidak usah kita takut kepadanya. Sebab hendak Tuhan dan rencana Tuhan kepada kita masing-masing sudah tetap ada. Jadi, Tuhan sendiri kerja begitu rajin dan jelas dan memimpin kita sampai kehendaknya untuk selamanya. Dan lebih daripada semuanya itu, Tuhan sudah tahu, kenal kita dengan baik-baik. Jadi, anugerah yang paling pas kepada kami dan perjalanan pun yang pas untuk kami juga disiapkan oleh Tuhan, dan ia telah menggabungkan kami dalam pekerjaannya. Dan dia ingin menggunakan kami sesuai dengan kehendaknya yang besar. Jadi saudara, jika kita baca 2 Raja-Raja pasal ke-5, ada seorang perempuan yang menjadi tertawan. Yang seorang perempuan yang ini, dia adalah seorang yang beriman dan melayani Tuhan. Dan satu ketika Israel kalah dari tentara Aram, dan lalu seorang perempuan muda ini tertawan sampai rumahnya Naaman dan menjadi hamba daripadanya. Jadi, bagaimanakah mungkin bangsa dari Tuhan kalah dari orang asing? Itu pun susah ngerti. Dan juga kepada seseorang yang melayani Tuhan, yang perempuan gadis ini, dan dia tertawan dan menjadi hamba dari orang asing, mungkin kami sempat berfikir, kenapa hal ini mungkin terjadi? Dan ada apa masalah dari gadis ini jadi terjadi yang kutub kepadanya? Sempat kami bisa berfikir gitu kan? Tetapi perempuan itu, gadis itu tertawan dan menjadi pelayan kepada istrinya. Dari sana ada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan tetap ada. Jadi, melalui seorang anak perempuan itu, Tuhan ingin menuntun Naaman sampai kepada Tuhan.
Jadi, jika kita baca Alkitab, yang perempuan ini tidak sama sekali terasa menangis atau sedih, ya kan? Melainkan, ya, panglima nama ini kena penyakit kusta. So, ini dia mengalami penderitaan dan sakit penyakit yang besar dan parah sekali. Dan itu menjadi kesedihan kepada keluarganya juga. Seperti dia mempunyai pandangan yang tidak ada yang punya yang lain, dan juga perasaan kerohanian dan hikmat Tuhan sudah ada di dalam perempuan itu. Dan juga begitu beranilah dia dapat berkata kepada istri Naaman bahwa ya, Naaman bisa menghadapi kepada Nabi yang ada di Samaria. Tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia. Ini apa kata dia kepada istri Naaman. Nah, kata yang beriman ini, sejujurnya dia tertawa sebagai tawanan. Itu nggak mudah dia obrol begitu kan? Dan dia terasa bahwa hendak Tuhan, rencana Tuhan kepada Naaman, dia terasa begitu, dan kemudian dia sudah mempunyai iman kepada Nabi, jadi hamba Tuhan. Walaupun ini seorang yang sakit kusta sedang mati dia, tapi dengan pemandangan manusia, dia tidak akan mungkin sembuh. Tapi bagi Tuhan itu bukan apa-apa. Tuhan pasti sembuhkan dia. Jadi Naaman, panglima ini bisa sembuh. Iman ini sudah ada di dalam hati perempuan yang muda itu. Dan ketiga, dia jika mau mengkhawatirkan diri sendiri, mau menjaga diri, dia tidak akan mungkin berani berkata kepada itu. Jadi, di depan pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan, perempuan yang ini melemparkan diri kepada pimpinan Tuhan. Sebab ini dia mungkin mengalami penderitaan, kesulitan, atau ya penganiayaan daripadanya. Mungkin ada kan? Jika dia berpikir tentang keamanannya sendiri, tidak akan mungkin berkata gitu. Tapi perempuan ini, dia akan menjadi bukan orang apa-apa di hadapan Tuhan, dan dia melakukan semua segala yang diberitahukan daripada Tuhan. Dan berkata oleh imam itu pimpinan Naaman sampai antar ke Nabi di Samaria. Dan kemudian Naaman juga saat dia menerima sangkanya sendiri akan mungkin nyeweleng. Tetapi sesuai dengan kata abdi Allah, dia membasuh diri 7 kali di sungai Yordan, lalu pulih kembali seperti yang kulit anak-anaknya. Dan kemudian hal ini sekeluarga dari Naaman dan tetangganya, anak-anak buahnya, pasti mereka juga akan mengalami hadirat dan mujizat Tuhan dan mempercaya dan akan melayani kepada Tuhan. Jadi perempuan yang muda ini dapat digunakan hendak Tuhan yang besar ini. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita daripada dosa, dan juga menaruh di dalam hendaknya dan mau menggunakan kita. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Memang ada kebutuhan dan tuntunan Tuhan kepada kita masing-masing mungkin beda. Tetapi sesuai dengan hendak Tuhan, dia memimpin kita. Akhirnya dia menggunakan kita sebagai alat Allah yang begitu indah. Jadi di dalam hidup kita, apa saja yang Tuhan izinkan bagi kita, tidak sama sekali ada yang akan menjadi baik. Di mana saja kita berada, apapun kita mengalami. Karena semuanya ada di dalam rencana Tuhan dan membuat kita menjadi pelayan Tuhan, membuat kita belajar tentang iman, dan bertumbuh dalam iman, dan akhirnya buat kita bentuk yang sesuai dengan hamba-hambanya. Jadi penderitaan ini adalah hal-hal yang baik, indah sebenarnya. Suatu ketika Pak Pendeta berkata bahwa waktu dia melayani di desa namanya Koktong, selama 10 hari itu yang paling lama saya tidak bisa makan. Setelah saya tidak bisa makan selama 10 hari, lalu naik gunung, kecuali batu semuanya dapat makan. Waktu itu,
saya berdoa sungguh-sungguh bagi Tuhan, ya Tuhan tolong berikan makanan. Begitu dia berdoa sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan tidak kasih makanan. Tetapi saat itu pun, Tuhan tetap bersama dengan aku. Pada saat itu pun, Tuhan mengasihi aku, katanya. Sebab itu sangat dibutuhkan bagi kami. Jadi Tuhan izinkan hal itu kepada saya. Waktu saya dengar konsultan yang singkat itu menjadi sangat berbahagia, yang berkat bagiku. Jika saya lapar selama 10 hari tidak bisa makan, apa yang saya terasa? Jika paling lama 5 hari pun, saya tidak akan mungkin tahan. Begitulah banyak pikiran-pikiran masuk ke dalamku, dan banyak penderitaan dan stres akan saya dapat. Kenapa Tuhan tidak kasih makan? Kenapa Tuhan tidak dengar doaku? Kenapa? Apakah Tuhan tidak mengasihi aku? Apakah Tuhan tidak menyertai denganku? Atau apakah Tuhan membenci aku? Seperti begitu banyak pikiran-pikiran berdasar keadaan-keadaan, aku akan pasti bingung. Tetapi setelah saya dengar khotbah dari Pak Pendeta, saya merasa syukur sekali dalam hatiku karena firman Tuhan dan keadaan-keadaan itu sudah membagikan dengan baik-baik. Di dalam hatinya Pak Pendeta juga, dia dapat menerima pikiran, keinginan daging dari keadaannya. Tetapi, dia tidak akan menerima pikiran apa saja, berdasar apapun di keadaannya, tapi terima firman Tuhan saja. Jadi, walaupun keadaannya tidak baik, tetapi dia tetap setia percaya bahwa Tuhan telah menyertai dengan dia. Tuhan selalu dengar doaku. Ia selalu berkata begitu. Mungkin waktu itu saya kebutuhan kesulitan, jadi Tuhan izinkan hal itu aja. Kata dia termasuk ke dalam hati saya. Ya, seperti begitu. Jika kita tidak menerima sesuatu dari keinginan-keinginan kita, kita sangka bahwa apakah Tuhan tidak akan dengar doaku, akan tidak bersama denganku. Begitu banyak kita mempunyai pikiran-pikiran yang berdasar keinginan daging dan keadaan-keadaan yang bukan berdasar firman Tuhan dan terimanya. Dan setelah kita terima pikiran-pikiran itu dan ditarik olehnya juga. Tetapi Tuhan izinkan hal itu sebab itu sangat dibutuhkan kepadaku. Ini kata Pak Pendeta selalu berkatanya. Ya, setelah dia melihat balik kehidupannya, ia sungguh begitu. Di dalam kelaparan-kelaparan itu, dia memandang Tuhan dan mengandal Tuhan. Dan di dalam kesulitan, kelaparan itu juga pun, dia terus mengandal Tuhan, meminta Tuhan, dan terima semua hal itu sesuai dengan perizinan daripada Tuhan. Dan juga pada Pak Pendeta pindah ke gereja di desa yang lain, dia dipanggil untuk rapat gereja-gereja. Tapi dia masih belum punya ongkos transportasi. Tetapi di dalam jemaatnya ada seseorang yang biasanya mempunyai uang dan bisa kasih uang untuk transportasinya. Dan juga ada yang uang persembahan di gereja juga ada. Tapi Pak Pendeta berpikir, ya, walaupun aku tidak akan bisa tiba di kota pusat untuk rapat, tetapi aku tidak akan mengandal kepada seorang manusia. Jadi aku akan mengandal Tuhan saja. Begitu dia berdoa dan tidak sama sekali menyebutkan hal ini kepada yang lain-lain. Dan dia menuju ke halte walaupun tidak punya uang apa-apa. Dan tiba-tiba ada suatu bus yang berhenti di depannya walaupun tidak ada orang yang lain. Lalu dia kira, oh ini untuk saya. Lalu dia naik. Tiba-tiba ada seorang jemaat yang tua, ibu, duduk di dalam bus. Dan kata dia, oh pendeta, Anda ke kota Daegu. Baik, saya lihat Anda dari jauh-jauh, saya suruh supir berhenti di sini. Dan kemudian dia bayar ongkos bus. Dan setelah dia datang di kota Daegu dan siap makan untuk Pak Pendeta juga. Dan dia keluar di luar dan pinjam uang dari tetangga-tetangga mungkin dan kasih kepada Pak Pendeta juga. Jadi pada malam hari itu dia berpikir tentang apa yang terjadi.
sepanjang hari ini, dia merasa syukur sekali jika dia mengikuti keinginan-keinginan dari manusiawi dan mengunjungi saudara yang tanggung keuangan dari gereja. Tetapi walaupun dia datang di tempatnya, mungkin tidak bisa sempat ketemu, atau setelah ketemu dan dikasih minum kopi, dan juga dia sempat bisa tidak kasih uang juga. Jika demikian, dia mempunyai hati yang kecewa kepada saudaranya. Dan kenapa Tuhan tidak akan membantu aku? Mungkin pikiran-pikiran yang begitu akan mungkin timbul di dalam kepada Pak Pendeta. Walaupun Tuhan sudah siapkan bus, transportasi, dan uang semuanya, tapi jika dia mengikuti pikiran diri sendiri, apa yang disiapkan oleh Tuhan akan melewati semuanya, dan tidak kepercayaan bagi Tuhan pun akan bisa ada di dalamnya. Jika begitu apa? Betapa sedihnya hal itu kan? Ya. Jadi lebih baik orang-orang mengandal kepada Tuhan dan menantikan kepadanya. Dan pada saat kita menunggu dan menantikan kepadanya, pasti Tuhan akan memberkati kita dengan apa yang Dia siapkan untuk kita. Seperti Pak Pendeta sering berkata, sebab itu sangat kebutuhan kepada kami, jadi Tuhan izinkan itu aja. Oh iya, benar sekali kan? Jadi, apapun di dalam hidupnya, apa yang Tuhan dikasih kepadanya, kemiskinan, penganiayaan, daripada semua itu, dia telah tetap mengandal kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan mengikuti semua segala tuntunan Tuhan oleh iman. Ini apa yang Tuhan memberi kepada dia. Dengan ini, Tuhan bisa bersama dengannya dan membuat hati bisa menutup seluruh dunia dengan Injil Yesus Kristus. Saat dia dilatih di dalam sekolah misionaris, di sana pun juga tidak ada orang yang dapat diselamatkan oleh khotbahnya. Dan dengan begitu dia merasa sedih dan ingin sekali ada seseorang saja pun ada yang diselamatkan oleh khotbahnya. Jadi, seperti tadi kita baca Rut, jika kita melihat Rut, saya merasa sangat berbahagia. Siapakah Rut ini? Dia adalah menantu dari keluarga Elimelek yang keluar dari Bethlehem sebab dia mengikuti pikirannya sendiri. Sebab Elimelek sama kedua anak Mahlon dan Kilion itu, di semua laki-laki di dalam keluarganya sudah mati. Dan kemudian kebodohan mereka, apa yang mereka melihat adalah yang bodoh dan tidak berguna. Akhirnya mereka sadar dan balik ke Bethlehem, yaitu di mana hadirat Tuhan ada dan firman Tuhan berada. Dan di mana firman Tuhan perjanjian ada di dalamnya, yaitu Bethlehem. Walaupun keadaan mereka buruk, tapi setelah mereka balik ke dalam perjanjian, pasti Tuhan akan memberi berkat kepadanya. Iman ini masuk ke dalam hati keluarga Rut, lalu sesuai dengan imannya mereka balik ke Bethlehem. Dan juga, seorang Rut ini adalah orang dari Moab, yaitu orang asing. Tetapi, sesuai dengan mengikuti iman dalam Naomi, dia datang ke dalam Bethlehem. Memang Rut tidak tahu tentang Boaz, tetapi Boaz sudah tahu tentang Rut dengan baik-baik. Mereka baru ketemu di pasal kedua ini, dan Boaz sudah kenal baik-baik tentang Rut, sudah dengar banyak tentangnya. Dia telah meninggalkan negaranya dan bangsanya, dan dia datang untuk menerima istirahat dari sayap Tuhan. Tuhan ingin memberi berkat dan hadiah kepadanya. Dan dengan hati apa dia datang ke Bethlehem, Boaz sudah tahu. Dan apa yang dia berlakukan kepada Naomi, mertuanya pun sudah didengar semuanya. Dan apa yang kebutuhan kepada Rut pun sudah tahu dari Boaz. Jadi, seorang yang bernama Boaz, dia memimpin Rut menjadi perempuan yang berbahagia. Dan akhir-akhirnya, Rut akhirnya menikah sama Boaz, dan dia menikmati semua yang daripada Boaz,
dan juga menjadi bagian dari kelahiran Yesus Kristus. Jadi, kehidupan dia, perempuan ini menjadi yang diberkati luar biasa. Tapi, mana yang kita baca yang tadi? Boaz sudah mempunyai rencana memberkati Ruth. Apa yang ia berkata kepadanya? Ayat 8, sesudah itu berkatalah Boaz kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Jadi Boaz berkata, jangan pergi ke tempat yang lain, jangan meninggalkan tempat ini, dan ada di dalam pengerja-pengerja perempuan aku di sini, tetap di sini. Dan kemudian lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutlah perempuan itu dari belakang. Jadi Boaz adalah seorang yang memelihara banyak kekayaan dan hamba-hamba, dan Boaz ini membiarkan kepada Ruth bahwa biar Ruth berada di tengah-tengah pengerja-pengerja di tempatnya saja. Dan kemudian dan melihat ladang yang sedang disabit orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu, dan ikutlah sebagai hamba-hambanya gitu kan. Jadi tentang Ruth, pasti ada kehendak Tuhan kepada Ruth. Dan kenapa Boaz membiarkan dia berada di tengah-tengah pengerja-pengerja perempuan? Karena jika Ruth tidak akan mengalami kehidupan seperti hambanya, pengerja-pengerjanya, dia tidak akan mungkin bisa memahami hatinya dan memeliharanya. Dari sedikit, dari yang kecil, biar Ruth dapat membelajar. Inilah hati Boaz kepada Ruth. Nah, sepertinya begitu. Jika kita bertanggung jawab kepada misi dan tugas yang besar atau menduduki tempat yang tinggi, tapi itu tidak berarti semuanya dapat sukses. Di dalam kehidupan rohani juga sama. Mulai yang sedikit, yang kecil, belajar tentang iman dan belajar tentang persahabatan. Dan walaupun tidak cocok dengan pikirannya sendiri, tetapi mengikut perempuan-perempuan dari sana, dari belakang. Jika orang tidak belajar hal-hal ini, akhir-akhirnya Ruth tidak akan memahami tentang hati mereka dan tidak akan memimpin mereka juga. Nah, seperti mulai hal-hal yang kecil. Pasti Boaz sudah cukup memberi berkat yang besar langsung. Tetapi mulai dari sedikit, mulai belajar tentang iman dan kehidupan oleh iman dan mematahkan pikirannya dan bagaimana cara mengikutinya. Seperti memungut jelai yang kecil. Dan dari sana menghargai yang kecil dulu, harus belajar bersama. Tanpa hal itu, jika dia diberitahukan bertanggung jawab kekayaan yang besar, dia tidak akan jaganya, tidak akan tahannya. Dan lagi pula, walaupun dia dikasih rumah yang banyak budak, tapi jika dia tidak bisa memelihara dan tidak punya bijak untuk menjaga dan memimpin mereka, ya tidak akan bisa tanggung pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi akhir-akhirnya apa? Dan setelah itu dikasih makanan dan kemudian menunjukkan berti gandum kepadanya juga. Jadi mulai awal dan semuanya Boaz memimpin Ruth, akhirnya menjadi istri dari Boaz. Seperti kita juga, istri dari Kristus yang dikuduskan, orang-orang kudus ini, bagaimana Tuhan memimpin kita juga. Jika kita berpikir hal-hal ini, betapa indahnya kan? Dan kesulitan yang kita mengalami, penderitaan yang kita mengalami, ini semuanya akan membesarkan kita, menumbuhkan kita, dan membuat kita orang-orang kudus, orang Kristus, dan pelayan, dan pekerja, dan tentara yang bisa menanggung tugas daripada Tuhan. Dan juga saudara, jika kita berpikir tentang Esther, dia juga gambar tentang orang Kristen yang sejati. Dan juga bentuknya dari orang-orang Kristen yang berharga.
Dan kepada Esther juga ada Mordekai. Pada saat Esther menjadi ratu, sebelumnya ada ratu sebelumnya namanya Wasti. Saat Wasti menjadi ratu, pada saat dipilih mungkin tidak, tetapi setelah dia dipilih ratu, lalu dia menjadi cantik dan kelihatannya baik daripada yang lain-lain. Walaupun begitu, setelah dia menjadi ratu, dia mengabaikan perintah dari raja juga. Akhirnya dia sendiri sibuk urusan-urusan sendiri. Walaupun ada panggilan raja, dia tidak akan bergerak sesuai dengannya. Dia hanya mengadakan perjamuan kepada para istri-istri dan perempuan-perempuan di dalam istana. Dan memang sebab itu dia enggak tahu dia akan diusirkan daripadanya. Jika dia tahu, dia tidak akan melakukan begitu. Dia hanya berada di dalam pikirannya sendiri. Akhirnya Wasti diusirkan dan kemudian tidak akan mungkin masuk ke dalam istana dan tidak akan mungkin bersama dengan raja. Dan Esther, dia menjadi ratu oleh kasih karunia. Waktu saya membaca kitab Esther, saya merasa syukur sekali. Di sana ada seorang yang menjaga para perempuan, sida-sida raja. Jadi Hegai, dia bertanggung jawab di atas perempuan-perempuan itu. Dia adalah seorang yang paling baik untuk mengenal hendak raja, sehingga raja bisa mempercayakan kepadanya. Dia bisa memilih perempuan-perempuan yang akan bisa menjadi ratu. Ya kan? Jadi Hegai ini adalah seorang yang dipercayakan oleh raja. Dan kita berkata, dipercaya kepada Hegai, dan Esther tidak sama sekali meminta apapun yang sudah tertentu. Dan setelah Esther dipimpin sesuai dengan pimpinan Hegai, dia terpilih dan pindah ke tempat yang lebih indah. Jadi jika kita ada di dalam kehendak Tuhan, dan jika kita berada di dalam pimpinan dari gembala dan gereja, itulah saatnya Tuhan akan melatih kita dengan baik-baik, dan Tuhan akan memimpin kita sampai ke tempat yang indah sekali. Akhirnya, seperti Esther menjadi ratu, kita akan menerima berkat yang besar sekali. Tetapi, di Esther pasal 4 juga, katanya, bagi Esther juga ada yang kesulitan datang seperti Wasti mengalami. Saat Esther menerima anugerah yang besar dan menjadi ratu, dan di dalam hatinya pasti ada pikiran bahwa aku tidak akan mungkin jadi seperti Wasti. Ini anugerah yang besar saya terima, besar sekali. Aku harus mentaati kepada perintah raja dan akan mengikuti peraturan-peraturan istana. Jadi, biar tidak akan diusirkan dari istana ini. Pasti pikiran ini akan tertanam di dalam hati Esther. Tetapi, di Esther pasal keempat, ada yang kebahayaan datang kepada Esther. Setelah Esther menerima anugerah, menjadi ratu, dan tinggal di dalam istana, itu memang tetap terjadi. Ini semuanya anugerah daripada Tuhan. Tetapi beberapa saat lamanya, Esther sudah hilang kehendak Tuhan, anugerah Tuhan yang mengangkat dia sebagai ratu dan tinggal di dalam istana. Ia telah hilang hati Tuhan. Dengan begitu, apa yang ia berkata, ya, peraturan-peraturan dari istana, dan dia berada di bawah hukum dari istana. Melainkan, lebih daripada hendak Allah yang memberkati dia dan mengangkat dia ratu, tetapi dia mempunyai hati yang menjaga posisinya diri, ketetapan dan peraturan dari istananya sendiri. Tetapi apa yang kita merasa syukur adalah bagi Esther ada Mordekai. Siapa yang menjadi hamba Tuhan dan siapa yang terima firman yang datang daripada Tuhan. Ya, ini sudah dekat waktunya, sudah saatnya orang-orang Yahudi dibinasakan, dia kena abu dan meminta tolong bagi Tuhan.
begitu dia adalah hamba Tuhan yang punya hendak Tuhan, hati Tuhan. Tapi Esther, dia ingin melepaskan bajunya dari Mordekai dan membawa Mordekai ke dalam istana. Tetapi Mordekai tidak terima baju dari Esther dan mengenakan bajunya sendiri, dan melainkan dia berkata kepada Esther bahawa sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam di sana, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dan untuk hal ini, Tuhan siapkan kamu menjadi ratu. Ini Tuhan memberkati kamu untuk hal ini. Tetapi kamu menyangkal hendakmu dan pegang posisi ratu, kamu akan kalah, akan binasa sama keluargamu. Menyangkal pikiranmu dan maju di depan Tuhan sesuai dengan hendak Tuhan. Seperti Esther dengar kata Tuhan melalui Esther, lalu dalam hatinya dia menyangkal posisi ratu dan istana. Dan firman Tuhan yang keluar dari Mordekai buat Esther menyangkal, membuang sesuatu yang dia menyukainya, dan menuntun dia posisi jika raja tidak mengeluarkan tongkat emas, dia akan mati. Tapi yang heran adalah saat dia membuang istana dan ratu dalam hatinya dan menerima kehendak Tuhan di dalam hatinya, dan kemudian dia maju kepada takhta raja, di mana jika raja tidak akan mengeluarkan tongkat emas itu, dia akan mati. Atau tidak, ada yang kematian. Tapi akhir-akhirnya, Esther maju di tempat itu untuk menyelamatkan nyawa orang-orang Yahudi. Jadi di dalam kitab suci, yang gambar itu, raja menyukainya. Di Esther 5 ayat 1 katanya, pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia pelataran dalam istana raja, tempat di depan istana raja. Jadi begitu dia melihat diri, mau menjaga diri sendiri, dia tidak akan mungkin berada di tempat yang sempat mati di sana. Tetapi dari sana, raja melihat Esther. Ayat 2 berkata, ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Ini kelihatannya sempat mati, tetapi sesuai dengan hendak Tuhan datang di tempatnya yang berbahaya, tetapi melainkan menerima kasih yang lebih besar dan berkat yang lebih besar. Dan dari sana, tongkat emas datang kepada Esther dan ditanyain, apa yang maksudmu, hai Ratu Esther? Dengan begitu, selamatkan bangsanya dan Haman yang musuhnya mati akhir-akhirnya. Jadi orang yang menyangkal keinginan diri sendiri dan berjalan sesuai dengan hendak Tuhan dapat mengalahkan kehendak yang jahat daripada iblis. Dan daripadanya tidak hanya kita sendiri, tetapi juga menyelamatkan banyak orang dan memberkati. Ini dapat dimulai dari sana, di kitab Esther. Dan kemudian Esther datang kepada raja sekali lagi dan ada tongkat emas lagi. Jadi tongkat emas datang keluar lagi, pasal 5 dan pasal 8. Pada saat dia datang merutut di depan raja, tongkat emas datang kepadanya sekali lagi. Dengan ini, keluarlah titah yang baru untuk selamatkan orang-orang Yahudi. Jadi, orang yang menyangkal pikirannya diri dan berada di depan hendaknya dan mempercayakan diri kepada hendak Tuhan dan berjalan di dalam iman itu, dengan ini banyak orang yang sudah mati dapat diselamatkan dan memberi hidup kepada mereka. Jadi surat yang terbaru untuk keselamatan akan keluar dari raja. Jadi orang-orang Yahudi yang sempat mati diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Begitu besar pekerjaan yang luar biasa dapat dinyatakan. Di dalam Kristen,
penderitaan dan penganiayaan ada banyak arti. Di Wahyu ada 7 jemaat di sana. Di antara 7 gereja jemaat itu ada 2 jemaat yang tidak Tuhan mencelannya. Yang pertama, jemaat di Philadelphia. Katanya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini kata Tuhan. Jadi, walaupun mereka hanya mempunyai kekuatan sedikit saja, tapi menuruti firman-Nya. Jadi Tuhan menaruh pintu yang terbuka di depannya. Ini kata Tuhan kan? Jadi orang yang memberitakan Injil, apapun keadaan-keadaan mereka, apapun mereka mengenal Tuhan dan firman Tuhan, dan lebih daripada hal ini semuanya, orang yang maju kepada Tuhan dan gereja yang maju kepada Injil Yesus Kristus, orang Kristen yang maju untuk Injil Yesus Kristus, kepadanya lah Tuhan akan berkenan dan memberkatinya. Dan satu lagi adalah gereja di Smyrna. Nah, di sini apa yang kata Tuhan kepadanya adalah, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Jadi Tuhan sudah tahu tentang kesusahan dan kemiskinan, tetapi namun engkau kaya. Jadi jemaat yang di Smyrna ada banyak penganiayaan dan kemiskinan, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu yang diberkati, kamu yang kaya. Dan ayat 10 katanya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, jangan takut. Sebab Tuhan jadi Alfa dan Omega, dapat memberi kemenangan kepadamu. Jadi saudara, penderitaan, penganiayaan yang sering ada di gereja Smyrna, di sana tidak ada yang Tuhan mencelakannya. Jadi penderitaan bisa memberkati hidup kita dan membuat kita besar dalam kerohanian. Dan kemudian penderitaan, kesusahan, permasalahan yang diizinkan bagi kami ini akan selalu memberkati kami dan membuat kami sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, dan bisa bertumbuh dan membuat kami menjadi orangnya. Dan juga jika kita baca kitab yang ada di Kisah Para Rasul, apa yang kata kunci, ayat yang penting di dalam Kisah Para Rasul adalah pasal 1 ayat yang ke-8. Ini berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, pada hari Pentakosta, setelah mereka menerima Roh Kudus, dengan ini baru memulai Kisah Para Rasul, dan seperti Yesus berkata di ayat 8 ini, dapat disaksikan dan dijadikan sepanjang Kisah Para Rasul. Pada saat mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan menerima kuasa dan menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ini kata Yesus kan? Dan di dalam hal ini, dari Yerusalem sampai ke Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi, semua perjalanan penyebaran Injil ini, ada apa yang terjadi, yang penting adalah penganiayaan dan penderitaan. Jadi pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun kepada mereka. Dan juga ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa terjadi di kota Yerusalem. Tetapi, di Kisah Para Rasul pasal ke-7, Stefanus dibunuh pada saatnya. Stefanus dibunuh begitu kejam dan mati di dalam Tuhan. Dan dengan begitu, mulai pasal 1 ayat 1 yang dimulai, pasal 8 ayat yang pertama yang ini berkata, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.
Jadi setelah Stefanus mati, dan dengan itu banyak penganiayaan terjadi di jemaat di Yerusalem. Dan penganiayaan-penganiayaan ini menyebarkan semua orang-orang Kristen kecuali rasul-rasul di seluruh daerah Yudea sampai Samaria, orang dibubarkan. Dan jika kita melihat hal ini, penganiayaan ini bukan jadi penganiayaan saja, tetapi ini akan menjadi kayu api dan memukul. Itu tidak akan terpadam, tetapi api akan disebar di mana-mana kan. Dan ini menjadi besar di banyak tempat-tempat begitu. Jadi penganiayaan sudah sepertinya begini. Jadi penganiayaan terjadi oleh kematian Stefanus itu membuat semua orang-orang Kristen yang ada di dalam Yerusalem dapat dibubarkan di seluruh daerah Yudea dan Samaria kecuali rasul-rasul. Dan setelah mereka tiba di Samaria, Filipus menyampaikan firman Tuhan dan banyak yang diselamatkan dan kembali kepada Tuhan. Jadi kita baca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1. Ini adalah salah satu ayat yang penting, yang titik balik di dalam Kisah Para Rasul juga. Dan satu lagi, pasal 12 juga berkata, di dalamnya ada banyak penganiayaan terjadi. Mulai ayat 1 katanya, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu kepada menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi sampai Petrus pun mau tangkap dan bunuh. Jadi Petrus dipenjarahi juga. Begitu banyak penderitaan dan penganiayaan terjadi di gereja di Yerusalem. Tapi jika kita masuk ke pasal 13 ayat 2 berkata, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan beribadah mereka, sesudah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi kedua orang ini bisa melebihi dari Samaria dan seluruh daerah Yudea, tapi sampai ke ujung bumi, seperti kata Tuhan di pasal 1 ayat 8. Jika kamu terima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa, akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Jadi pasal 13 ini pemula perjalanan misi di ujung bumi melalui kedua orangnya. Ini dimulai juga oleh penderitaan penganiayaan di dalam jemaat-jemaat di sana. Jadi, begitu perjalanan misi 1, 2, ketiga dari Paulus dan dari Asia sama Eropa dapat diberitakan Injil, dan akhir-akhirnya Paulus sampai di Roma. Dan Kisah Para Rasul selesai dengan Paulus memberitakan Injil di dalam Roma. Apa yang kami merasa syukur adalah Tuhan mengangkat hamba Tuhan di dalam gereja kami, selamatkan Pak Pendeta dari dosanya, dan biar dia menuntun untuk mengandal Tuhan saja dan firman Tuhan saja. Dan sering seperti dia berkata, ini apa yang kebutuhan kami, jadi Tuhan izinkan. Jadi apa yang dia mengalami dalam perizinan Tuhan, semua penyebaran Injil di seluruh ujung bumi, Tuhan telah siapkan di dalam kita. Janji yang Tuhan izinkan kepada hambanya. Seperti Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8. Katanya apa? Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dengan begitu, sering ia berkata, ya dalam hatiku tidak lagi ayat ini, tapi pindah di dalam hatiku.
Walaupun saya tidak punya apa-apa, tidak ada syarat apa-apa, keadaannya masih buruk, tetapi dengan mata yang beriman dalam janji Tuhan, dia sudah terima janji ini untuk melayani, menciptakan buku, mengutus misionaris, dan yang lain-lain juga. Begitulah Tuhan membiarkan dia sudah menerima janji daripada Tuhan dan menggenapkan sesuai dengan dikasih oleh Tuhan. Jadi, saudara, di dalam misi kami juga ada beberapa titik paling yang besar. Tahun 1986, seminar yang besar di kota Busan. Waktu itu, saya juga terima keselamatan lewat seminar itu. Dan seminar yang besar yang pertama kami melaksanakan di kota Busan itu, kemudian Tuhan terus membuka jalan, bisa menatakan Injil di setiap kota-kota yang di dalam Korea. Mengadakan seminar dari setiap gereja, menjadi sempat banyak orang terima keselamatan juga. Dan satu lagi, ada apa yang titip balik bagi kami adalah 1989, kami mengutus misionaris pertama di Jerman. Sering Pak Pendeta berkata, saat kami mengutus misionaris di Jerman, Tuhan memberkati kami dan negara kami, dan kemudian kami bisa mengutus misionaris banyak negara, dan kami kerja dan maju untuk Injil Yesus Kristus saja. Tuhan memberkati kami, negara kami, bangsa kami, jemaat kami, dan orang-orang Kristen juga. Dan kata itu, ya sudah ada di dalam hatiku dengan baik-baik. Sesungguhnya, tidak ada gereja yang maju terus seperti gereja kami hanya untuk Injil Yesus Kristus. Sebab kali ini kami berada di dalam COVID-19 ini memberi banyak sakit penyakit, menahan kami. Dan kami mengalami kesulitan juga. Tetapi, walaupun ada kesulitan-kesulitan ini, tapi Tuhan buka jalan. Biar Injil dapat diberitakan lebih dari 100 negara. Dan lebih dari 655 stasiun dapat siarkan seminar kami dan jumlah potensi pendengar lebih 22 miliar orang. Dan Tuhan tetap buka jalan biar banyak orang sempat dengar firman Tuhan di mana saja mereka sedang berada. Jadi, Injil sudah berada di dalam rencana Tuhan mau sampaikan firman Injil ini sampai ke ujung bumi. Ini kelihatannya bencana, ini kelihatannya penderitaan dan penganiayaan. Tetapi Tuhan mengangkat kami dan menggunakan untuk memberitakan Injil dan mengangkat hamba-Nya untuk kehendaknya. Dan juga para jemaat-jemaat, misionaris, dan para pendeta kami menjadi satu, biar dengan seiman bisa maju untuk Injil Yesus Kristus disebarkan di seluruh dunia. Melalui seminar Alkitab online, firman Tuhan dapat didengar lebih 2 miliar orang di dunia. Dan kami juga merasa syukur berbahagia. Ini terasa seperti mimpi. Kenapa Tuhan telah memberi kesempatan bahwa kami dapat memberitakan Injil di seluruh ujung bumi. Kami semua merasa syukur sekali. Dengan begitu, apa yang berkata, ya ini pemula kita. Ya, Pak Pendeta sering berkata begitu. Jadi, ini pemula saja. Jadi, di seluruh dunia ini ada banyak orang yang masih belum tahu tentang Yesus dan keselamatannya. Untuk itu, kita menjadi satu, memfokus kepadanya. Dan jika kita menggunakan sisa hidup kita bersama dengan jemaat ini dan Injil Yesus Kristus, pasti Tuhan akan menuntun kita, melatih kita, dan memimpin kita. Akhirnya, kita semua akan digunakan di dalam pekerjaan yang luar biasa dan berkat ini. Terima kasih banyak semuanya.